Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini akan menemani pagi hari kawan Diska semuanya dengan obrolan terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang tentunya sangat menarik sekali nih ya untuk kawan Diska simak pada hari ini. Akan kita bahas dari ruang operasi ke ruang rawat, kiprah anestesi dalam mengatasi nyeri berat. Mungkin bagi kawan Diska semuanya masih belum begitu familiar ya tentang anestesi ini sendiri. Untuk itu hari ini akan kita bahas secara tuntas nih ya, apa sih sebenarnya anestesi itu sendiri dan peran dari dokter anestesi mulai dari sebelum, sesaat dan pasca dari operasi ini sebenarnya perannya seperti apa saja. Akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Dr. Muhammad Sudrajat, spesialis anestesi, Fellow of Interventional Pain. Betul ya dokter ya? Ya, betul. Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat luar biasa gitu dokter ya? Siap. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih dok sudah berkenan untuk hadir di studio hari ini. Pastinya di tengah kesibukannya sangat padat gitu dokter ya? Iya. Oke, untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes_kota_madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh dokter Derajat pada hari ini gitu dokter ya? Ya, Oke, untuk yang pertama nih dok, mungkin bisa dijelaskan nih dok sebenarnya anestesi ini sendiri apa sih dok? Karena di masyarakat sendiri mungkin masih beranggapan bahwa anestesi ini pasti berhubungannya hanya dengan bius gitu dok. Nah, sebenarnya cakupan kerja dari dokter anestesi ini seluas apa sih dok? Oke, jadi dokter anestesi atau di masyarakat lebih sering dikenal dengan dokter bius itu sebenarnya cakupannya luas kerjanya. Jadi kalau kami itu namanya dokter anestesiologi dan terapi intensif. Dan plus sekarang kebetulan saya menangani juga manajemen nyeri, intervensi nyeri. Cakupan kerjanya sampai mana? Yaitu bisa dibilang dari depan sampai belakang. Dari depan tuh contohnya misalnya pasien di IGD, ya, kemudian kegawat daruratan, ya, kami ada di ruang resusitasi. Jadi pasien-pasien yang mohon maaf bisa dibilang near death, hampir bisa dibilang hampir meninggal. Nah, kita biasanya dikonsulin di situ, ada tempat di situ. Kemudian di OK kita membius pasien-pasien yang akan dilakukan operasi, dari mulai menyiapkan preoperasi, kemudian selama operasi, ya, bahkan sampai setelah operasi. Kemudian kita juga menangani pasien-pasien kritis di ICU, kemudian dirawat inap yang nyeri-nyeri ya, kemudian di klinik nyeri termasuk ya, baik itu nyeri akut, nyeri kronis, bahkan nyeri cancer dan paliatif juga. Dan bahkan kita juga membantu. Jadi untuk prosedur-prosedur medis yang membutuhkan sedasi, kita juga ada di situ. Jadi luas sekali untuk tugas dari dokter anestesi. Gitu. Jadi kalau misalkan ada anggapan bahwa dokter anestesi ini hadirnya cuma di ruang operasi gitu, berarti salah besar. Karena memang tugasnya ini sebelum, sesaat operasi dan setelah gitu. Setelah operasi. Kalau sebelum operasi gitu dokter ya, mungkin apa sih dok tugasnya dari dokter anestesi sendiri? Apakah diperlukan asesmen di awal? Ya, jadi itu sangat penting. Kenapa? Dokter anestesi itu harus menyiapkan dari mulai sebelum operasi. Kita harus menilai ya kondisi pasien itu seperti apa. Kita harus menyiapkan seoptimal mungkin agar nanti dalam pembiusan ya, dalam penanganan sesaat dan setelah operasi maupun selama operasi itu berjalan lancar. Contoh misalnya, kita harus menilai nih untuk kondisi pasien itu seperti apa. Ada nggak riwayat alerginya? Ada nggak dulu riwayat pembiusannya seperti apa? Kemudian ada tidak penyakit penyertanya apa saja. Jadi dengan
persiapan preoperasi itu yang baik, nanti juga akan menghasilkan pembiusan, menghasilkan pasca operasi yang baik gitu. Oke, jadi diperlukan juga untuk kejujuran dari pasien sendiri gitu, Iya, dokter harus jujur kepada dokter anestesinya tentang mungkin penyakit yang mungkin selama ini diderita seperti MAH gitu, bisa dokter, atau asma gitu juga disampaikan ya itu dokter. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena contoh misalnya pasien ada riwayat sakit MAH gitu ya. Nah, kita akan menyesuaikan obat-obat juga gitu. Jadi obat-obat terutama untuk anti nyeri yang tidak memperberat kondisi MAH-nya, seperti itu. Dan juga misalnya ada riwayat asma, itu juga kita harus menyesuaikan teknik anestesinya, kemudian kedalamannya, kemudian obat-obat yang harus masuk itu seperti apa agar pasien merasa tenang, aman, dan nyaman. Kemudian kalau pada saat dilakukan operasi, ini tugas dari anestesi sendiri ini apa sih, dok? Sesaat. Ya, pada saat operasi. Gitu. Saat operasi. Jadi saat operasi ya kita membius atau bahasa umumnya ya, membius pasien tersebut ya. Jadi kita benar-benar mengontrol semua kondisi yang diperlukan. Contoh misalnya kita akan menidurkan pasien ya, bahasa medisnya sedasi ya. Kemudian kita harus menghilangkan nyeri pasien. Kita harus membuat rileks atau ototnya itu biar nggak tegang. Nah, itu semua dicapai dari kombinasi obat-obat anestesi. Seperti itu. Intinya adalah tugas anestesi selain hanya menidurkan, memastikan bahwa saat durante operasi, bahkan sampai selesai operasi itu benar-benar terkontrol, benar-benar menjaga stabilitas dari pasien itu sendiri. Jadi dikontrol mulai dari denyut nadi, kemudian tekanan darah, itu berarti yang mengontrol adalah dokter anestesi. Dokter anestesi, tingkat kesadarannya sedalam apa, ya, kemudian untuk anti nyerinya, untuk relaksasinya, bahkan sampai kecemasan dari pasien sendiri itu tugas dari dokter anestesi untuk menenangkannya, seperti itu. Kalau biasanya terjadi kecemasan pada pasien yang dilakukan dari dokter anestesi ini apa ya? Yang paling utama itu kita memberikan edukasi. Kita menjelaskan prosedur, apa aja sih tahapannya. Kenapa? Karena rata-rata pasien dan keluarga cemas itu karena tidak tahu apa yang nanti akan terjadi. Nah, dengan dokter anestesi menjelaskan dari awal, Pak, Bu, nanti Bapak, Ibu akan misalnya dibius umum misalnya ya, obat masuk lewat infus ya, kemudian Ibu nanti merasa ngantuk, tertidur, dan setelah itu nanti dirilekskan, dikasih obat anti nyeri yang kuat, kemudian dipasang pipa jalan nafas ya untuk patensi jalan nafasnya, dan nanti kalau operasi sudah selesai ya, nanti kita mulai bangunkan, seperti itu. Jadi itu salah satu edukasi atau teknik agar pasien merasa tenang, karena apa? Tahu prosesnya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dikasih obat-obatan khusus, jadi biar untuk kecemasannya itu menurun atau hilang, seperti itu. Karena mungkin banyak masyarakat nih, dok, yang masih takut gitu ya. Mungkin pikirannya nih, ada teman saya nih, dok, sudah siap untuk dioperasi, tetapi tidak siap untuk dibius gitu, dok ya. Mungkin karena itu ya, dokter, kecemasan. Mungkin ada juga informasi, mungkin mitos gitu, dokter ya, kalau misalkan setelah dibius ada kemungkinan tidak bangun lagi. Itu gimana nih, dok? Jadi oleh karena itu, kenapa perlunya untuk assessment atau penilaian sebelum operasi. Karena ibaratnya gini, kita sebelum berperang ibaratnya ya, kita harus tahu medannya, harus menyiapkan peralatan dan sebagainya. Nah, kalau ada pasien yang takut akan dibius, akan dioperasi, takut nggak bangun, berarti mungkin pasien tersebut belum tahu ya, belum tahu bahwa proses pembiusan itu seperti apa, bahwa untuk teknik-teknik yang dilakukan oleh dokter anestesi itu seperti apa. Kenapa? Karena
kita mungkin dokter yang benar-benar menyiapkan agar pasien itu untuk pembiusannya itu akan merasa tenang, akan merasa nyaman dan aman ya. Nah, oleh karena itu penting bahwa mungkin ini salah satu teknik juga ya, bahwa edukasi tentang anestesi itu sangat diperlukan agar pasien nggak merasa takut, agar pasien merasa siap untuk dilakukan operasi dan pembiusan. Jadi itu tidak merasa untuk ditinggal sendiri dalam kegelapan gitu, enggak. Ya. Karena jadi, kita akan menjaga dari mulai awal ya, durante sampai selesai. Jadi act of service-nya dari dokter anestesi ini luar biasa gitu, dokter ya. Karena kita kerjanya juga tim kan. Anestesi nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Kita kerjanya tim. Gitu. Sama dokter bedah juga tim dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada timnya. Pasti gitu. Ada timnya. Kalau diibaratkan mungkin dokter anestesi ini seperti pilot di balik kokpit gitu, dokter ya. Jadi tugasnya bukan hanya menerbangkan pasien ke alam tidur gitu, tapi juga menjaga kestabilan pasien untuk bisa nyaman, aman dari mulai lepas landas sampai mendarat kembali. Betul. Gitu, ya, kurang lebih seperti ibaratnya kayak pesawat ya. Nah, betul. Ya, jadi take off ya. Take off itu kalau di anestesi namanya induksi. Nah, kemudian selama perjalanan ya, itu durantenya. Selama operasinya itu durante penerbangannya. Nah, pas saat dibangunkannya yaitu landingnya. Nah, itu melalui proses itu semua. Jadi tidak perlu takut lagi gitu. Enggak perlu takut lagi. Jangan terlalu khawatir, terlalu berlebihan gitu. Iya, intinya kalau operasinya selesai, ya obat-obat anestesinya juga di stop. Gitu. Jadi nanti kita untuk membangunkannya lagi pasien. Gitu. Kemudian Dok, untuk jenis anestesi sendiri ini sebenarnya ada apa aja nih Dok? Karena kita mungkin taunya cuma anestesi atau bius itu lokal dan total gitu Dok. Ya, jadi jenis pembiusan ada beberapa. Salah satunya yang mungkin paling dikenal adalah bius total atau anestesi umum. Artinya apa? Berarti tingkat kesadarannya itu ditekan. Jadi pasien benar-benar tidur. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi bius lokal. Nah, kalau lokal itu berarti memasukkan obatnya itu di sekitar jaringan saja, ya. Terus ada lagi yang regional anestesi atau anestesi regional. Nah, kalau itu berarti satu bagian tertentu dalam tubuh itu yang dibius. Contoh misalnya pembiusan pada SC atau sesar. Nah, itu namanya regional anestesia atau anestesi regional ya, spinal, epidural ataupun blok saraf tertentu. Itu masuknya anestesi regional. Jadi dia hanya sebagian dari tubuh yang dibius seperti itu. Jadi ada beberapa jenisnya gitu untuk bius sendiri, tergantung kondisi medis dari pasien gitu dokter untuk pemberian bius itu sendiri. Karena kita sebagai dokter anestesi itu akan memilihkan untuk pembiusan apa yang aman pada pasien tersebut. Contoh misalnya pada pasien dengan penderita jantung misalnya. Nah, kalau dibius total itu resikonya dibandingkan dengan yang regional lebih safety yang regional. Nah, kita memilih yang itu seperti itu. Tergantung kondisi juga. Gitu. Jadi disesuaikan yang paling aman. Yang paling aman untuk pasien tersebut. Gitu. Kemudian Dok, pertanyaan yang paling mendasar gitu ya Dok. Kenapa sih Dok kalau misalkan sebelum operasi ini pasien selalu dianjurkan untuk berpuasa gitu? Ya. Jadi kenapa puasa itu penting? Karena gini, termasuk resiko medis yang perlu kita tangani. Jadi kalau puasanya kurang, otomatis resiko muntah atau resiko isi dari lambung itu masuk ke paru-paru. Nah, itu yang bahaya. Namanya aspirasi.
Nah, kalau itu terjadi bahaya pada pasien. Makanya kenapa pada pasien-pasien sebelum dilakukan operasi itu dilakukan diminta untuk berpuasa ya. Kalau pada dewasa itu puasanya 6 jam kalau untuk yang makan. Nah, kalau untuk yang minum dalam arti di sini yang clear ya, yang clear fluid ya, seperti air putih atau teh, jeruk itu boleh. Masih ya. Itu perbolehkan 2 jam sebelum jadwal operasi. Seperti itu. Jadi minumnya yang kayak air putih gitu aja ya dokter ya? Ya, itu nggak apa-apa. Es-esan gitu nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu misalnya kayak susu, yogurt. Nah itu harus 6 jam seperti makan. Gitu. Tapi kalau yang minum yang clear fluid itu bisa 2 jam sebelum operasi untuk dewasa. Kalau pada anak-anak ya itu untuk makan 5 jam. Kalau minum sama. Kalau pada bayi ya itu 4 jam. Seperti itu. Jadi alasannya seperti itu gitu ya, dan harus dilakukan oleh semua pasien yang akan operasi gitu dokter ya. Walaupun operasinya tidak di bagian lambung gitu dokter, misalkan di kaki atau di tangan, semuanya harus berpuasa gitu. Iya, kenapa? Karena misalnya operasi di daerah kaki misalnya ya, operasi di daerah kaki pada umumnya itu di bius regional. Jadi di bius spinal misalnya, separuh kan? Nah, separuh. Nah, tetapi kalau pada pembiusannya itu ada masalah, mau nggak mau kita mengganti atau mengkonvert ke bius total atau bius umum. Nah, otomatis apa? Otomatis untuk bius umum resiko aspirasinya jauh lebih tinggi dibandingkan bius regional. Jadi kenapa apapun tekniknya itu disarankan untuk berpuasa, kecuali bius yang lokal. Kalau lokal nggak masalah, nggak puasa nggak masalah, seperti itu. Lebih amannya memang berpuasa gitu dokter ya, dan itu diwajibkan untuk semua pasien yang akan operasi. Untuk lebih mengenal lagi tentang anestesi nih dok ya, ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat dan mohon untuk dibantu diklarifikasi gitu dokter ya. Mitos atau fakta sih bius itu cuma tidur, bukan benar-benar dimatikan rasa sakitnya. Oh itu mitos. Mitos banget gitu dokter ya. Kenapa? Karena faktanya adalah bahwa pembiusan itu tidak hanya tidur, tetapi kita mengontrol dari mulai tingkat kesadarannya, dari mulai nyerinya harus kita hilangkan, dari mulai otot-ototnya kita harus merilekskan seperti itu. Jadi bahwa pembiusan itu nggak sekedar pasien tidur, tetapi banyak yang harus dokter anestesi itu lakukan agar proses untuk operasi itu berjalan lancar. Coba bayangkan kalau misalnya pasien cuman dikasih obat tidur aja, waktu dokter bedahnya menyayat ya pasti sakit sekali. Belum lagi misalnya operasi daerah perut, ya itu kan banyak organ ya, ototnya juga tebel ya. Belum lagi mohon maaf yang terutama pasien obesitas. Nah itu kalau nggak dirilekskan, nggak dirilekskan ototnya itu keras sekali. Jadi kita perlu merilekskan. Gitu. Jadi mitos gitu dokter ya. Jadi bukan hanya sekedar mengantarkan pada mimpi indah, tetapi juga mematikan mungkin memori dan sensor nyerinya, gitu dokter ya. Jelas. Jelas. Untuk prosedur sendiri dokter, untuk pelaksanaan dari anestesi atau pembiusan ini seperti apa sih dok? Untuk prosedurnya, mau apa? Tentang apa dulu? Mungkin apakah hanya diberikan melalui injeksi atau bisa menggunakan minum obat atau gimana? Kalau pada umumnya untuk pembiusan yang umum ya, anestesi umum itu kita memasukkan obatnya lewat infus. Iya, kenapa? Karena gini, kenapa infus penting? Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita perlu memasukkan obat-obat emergensi lainnya, dan itu bisa diakses lewat infus yang paling mudah ya. Nah, untuk prosesnya pembiusan umum berarti obat-obat masuk, yang paling utama adalah
kombinasi tiga obat, yaitu yang sedasi atau tidur, kemudian obat anti nyeri kuat, ya, sama obat buat relaksasi seperti itu. Kalau pada pembiusan anestesi regional atau blok saraf, itu berarti memasukkan obatnya itu di sekitar sarafnya. Nah, jadi misalnya ini saraf ya. Nah, jarum kita itu mendekati sarafnya, ya. Jadi ada namanya perineural, jadi sekitar sarafnya. Nah, itu yang akan ngeblok sarafnya. Jadi untuk jalur nyerinya, ibaratnya ya, jalur nyerinya itu sudah diblok, sudah seperti itu. Jadi menembak tepat di sasaran gitu, betul, dok? Ya? Betul. Itu yang kami lakukan. Kemudian dok, kalau di sosmed gitu kan ada VT-VT yang lucu-lucu gitu dokter ya, terkait anestesi gitu. Setelah di anestesi, dibius, orang-orang ini kayak ngigo gitu kan, ngomongnya nggak jelas gitu. Ini sebenarnya kondisi ini seperti apa tuh? Iya, jadi itu sebenarnya dalam kondisi yang belum sadar sempurna. Gitu. Jadi tingkat kesadaran pun waktu masuk obat bius, ya, kita kan masuk obatnya pelan-pelan, itu pun ada prosesnya, dari mulai sadar penuh ya, nanti berkurang sampai deep, sampai dalam. Begitu juga bangunnya, ya, itu terutama pada pembiusan yang anestesi umum, atau enggak pembiusan yang regional tetapi mendapatkan obat yang biar nggak cemas. Nah, itu kadang-kadang pasien yaitu suka ngigau, suka gitu, dok. ngelantur dan lain sebagainya. Iya. Kalau di video itu kan ngelanturnya tiba-tiba jadi Jeffrey Nicole gitu, dok ya. Ini kan lucu banget gitu kalau dilihat. Karena sesuai apa yang dia pikirkan. Oh gitu, dokter ya. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh gitu, dokter ya. Takutnya nanti ada keluar semua. Ada sesuatu rahasia yang ternyata keluar, itu bahaya gitu, dok. Kemudian nih dok, untuk obat sendiri yang digunakan dalam proses anestesi ini sendiri kan dikenal seperti opioid gitu, dok. Ini seperti apa itu obat ini? Opioid itu termasuk golongan obat anti nyeri yang sangat powerful, sangat kuat. Tetapi untuk penggunaannya, untuk indikasinya itu harus jelas. Kenapa? Karena dari negara sendiri itu melindungi. Seperti itu. Itu obat tidak bisa diakses secara publik. Hanya dokter anestesi yang boleh mengaksesnya. Dan tenang saja, karena terkadang itu takut, ya, takut bahwa nanti takut kecanduan, ya. Padahal kalau dalam penggunaannya tepat, indikasinya tepat, dosisnya tepat, itu insya Allah nggak ada kecanduan. Dan untuk penggunaannya pun tidak dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama, misalnya seperti penderita nyeri cancer, itu pun benar-benar diawasi oleh dokternya, seperti itu. Jadi untuk akan merasa ketagihan itu tidak. Tenang aja. Kalau ada yang menyebutkan opioid menimbulkan kecanduan, ini berarti mitos gitu, dokter ya. Mitos. Karena kuncinya adalah pada pengawasan sendiri. Betul. Gitu, pengawasan tepat tepat dosis, tepat indikasi. Karena itu tidak dijual di tidak publik, dijual dokter, publik. Ya. Harus dengan pengawasan dokter. Iya, harus dengan resep. Gitu. Dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di live kami ya, kami bacakan. Kenapa ibu yang mau melahirkan lebih sering dibius lumbal, nggak total saja? Yang mau melahirkan, ya. Betul. Jadi gini, dulu itu waktu sebelum ada anestesi regional, ya, itu semuanya dibius total. Dibius total. Tetapi memang ada beberapa obat yang dia itu melewati plasenta. Nah, akhirnya apa? Dampaknya ke bayi. Seperti itu. Makanya kenapa untuk pasien-pasien ibu yang mau melahirkan itu banyaknya regional atau bius lumbal atau bius separuh, ya, seperti itu. Agar apa? Agar dalam kondisi ibu dan bayinya itu juga baik. Tetapi ada beberapa kondisi khusus yang memang pada pasien
mau sesar itu kontraindikasi untuk anestesi regional atau anestesi separuh. Akhirnya apa? Harus dibius total. Nah, oleh karena itu dokter anestesi harus memilihkan obat-obat yang benar-benar aman untuk ibu dan bayinya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika proses itu terjadi, bayinya lahir, menangis, sehat, dan ibu bangun juga dalam kondisi baik, tidak nyeri dan lain sebagainya. Jadi tenang saja, ya, tenang saja. Dokter anestesi insya Allah akan memilihkan teknik yang aman untuk ibu dan untuk bayinya, seperti itu. Jadi intinya percaya saja dengan dokter anestesinya, gitu betul, dokter betul. Ya. Kalau berbicara tentang persalinan nih dok, saat ini kan banyak informasi gitu dokter ya, maraknya tentang sesar erak gitu dokter ya. Ini bedanya dengan sesar biasa nih apa? Katanya kalau sesar erak ini adalah perbedaannya pada pemberian biusnya, jadi tidak terasa sakit dibanding sesar biasa. Gitu, betul. Jadi kalau sesar biasa itu kan sebenarnya gini, untuk erak sendiri itu adalah semacam suatu protokol dari mulai persiapan pra operasi, terus kemudian selama dan pascanya. Gitu. Harapannya adalah untuk si ibu sendiri dan si janinnya ya itu recovery dengan cepat. Jadi nyerinya benar-benar ditekan ya, kemudian mobilisasinya cepat ya. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya yang erak SC biasa ya, itu obatnya ya untuk obat biusnya yang separuh itu ya biasa pada umumnya, tidak ada tambahan adjuvan ya, kalau di anestesi namanya adjuvan. Nah, kalau pada erak ya, selain persiapan pre ya, itu waktu pembiusannya kita biasanya menambahkan obat adjuvan. Fungsinya untuk apa? Untuk misalnya memperkuat efek dari analgesinya ya. Obat biusnya cepat hilang, tetapi obat efek analgesi atau anti nyerinya diperkuat lagi. Seperti itu. Dan bahkan ada beberapa tambahan teknik yang biasa kita lakukan, yaitu kita memblok sarafnya gitu. Kan biasanya untuk luka operasi kan di perut bagian bawah ya. Nah, kita ngeblok di perut kanan kirinya. Seperti itu. Itu ada teknik khususnya yang akan dilakukan oleh dokter anestesi untuk memblok sarafnya. Biar apa? Biar jalur nyerinya itu ketutup, kepotong. Tidak sampai ke otak. Jadi persepsinya nyerinya berkurang. Betul. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih. Boleh. Dok, kemarin adik saya operasi gusi bengkak dan sekarang belum sadar dan masuk ICU. Apakah itu pengaruh anestesi atau efek samping pasca operasi? Jadi kalau hal seperti itu kita harus tahu dulu dari mulai awal. Ya, kenapa? Karena gini, ibaratnya untuk persiapan operasi itu sangat penting. Makanya kenapa seorang dokter anestesi pasti akan menanyakan ke pasien atau keluarganya ya, dari mulai saat ini sedang sakit apa, kemudian ada riwayat sakit yang lain atau enggak, riwayat sakit jantung ya, atau riwayat sakit paru, asma, dan sebagainya. Kemudian dulu pernah dibius atau enggak, seperti itu. Terus dari situ juga dari pemeriksaan, selain pemeriksaan fisiknya ya, dari mulai jantungnya, parunya, dan lain sebagainya. Di lain sisi juga pasti akan ada pemeriksaan penunjang, seperti misalnya yang diperlukan laboratorium, darahnya seperti apa ya, dan itu semua dirangkum oleh dokter anestesi yang nanti akan memilihkan obat-obat yang aman ya untuk pasien tersebut, seperti itu. Jadi terkadang gini, misalnya kita menanyakan pasien ada riwayat alergi nggak misalnya ya,
Jawabannya nggak ada. Ya memang nggak ada, dari keluarga nggak ada, dari pasien nggak ada. Tapi ternyata saat masuk obat, ya obat tertentu itu pasien tersebut menimbulkan alergi. Nah, itu namanya resiko medis yang itu di luar kontrol. Tetapi tenang aja, kenapa? Karena dokter anestesi pasti sudah akan melakukan penanganan untuk hal-hal tersebut jika terjadi. Jadi kalau misalnya contoh yang pada ditanyakan tadi ya oleh pengguna Instagram. Iya, Instagram. Operasi gusi bengkak. Terus kemudian itu posisinya apa? Posisinya dibius total atau apa? Wah, tidak ada nih dok. Tidak ada ya. Jadi kalau misalnya prosedur operasi gigi kemudian dibius, yang jelas pasti biasanya bius total ya. Bius total, dipasang pipa jalan nafas sebagainya. Kita nggak tahu nih untuk prosesnya seperti apa. Yang jelas kalau misalnya pada contoh kasus ini terjadi, kita harus melihat secara luasnya apa sih yang menjadi penyebab pada pasien ini untuk pasca operasinya bisa masuk ke ICU seperti itu. Karena banyak penyebabnya dan kita harus benar-benar tahu kasusnya secara detailnya seperti apa. Jadi harus diruntut dari awal, dokter ya. Iya. Jadi pentingnya kembali lagi ke asesmen awal tadi, dokter. Betul. Di sini diperlukan kejujuran dari pasien, dari keluarga pasien, ya, dan kemudian koordinasi antar tim, ya, baik itu dari ruangan, berarti kan teman-teman perawat, ya, untuk membantu menyiapkan persiapan operasi, kemudian dari tim dokter bedahnya misalnya ya, dari anestesinya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita lanjut nih dok ya untuk mitos fakta selanjutnya nih. Mitos atau fakta sih sebenarnya anestesi tidak aman untuk anak-anak dan lansia gitu. Itu mitos ya. Banget gitu. Faktanya mitos gimana nih dok? Nah, faktanya adalah untuk anak dan lansia itu akan aman untuk dilakukan pembiusan. Kenapa? Karena kita sebelum membius anak-anak dan lansia itu akan melakukan evaluasi, akan melakukan assessment untuk sebelum tindakan. Dan karena gini, untuk usia itu memang kondisi khusus. Oleh karena itu dokter anestesi akan menilai persiapannya, akan menilai kondisi pasiennya, ya. Ibaratnya kayak pondasinya seperti apa. Nah, dari situ dokter anestesi akan menyiapkan, akan melakukan teknik pembiusan sesuai dengan kondisi pasiennya. Mau itu anak-anak, mau itu lansia atau dewasa. Nah, nanti akan dipilihkan obat-obat yang aman untuk pasien tersebut, ya, dan akan memilihkan teknik anestesi yang aman juga untuk anak dan lansia seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi medis pasien. Dari jenisnya, dari dosisnya, tekniknya, semuanya kita siapkan. Mungkin banyak yang masih takut gitu dokter, anggapannya kalau misalkan dibius ini akan mempengaruhi perkembangan otak dari anak. Ini berarti mitos gitu dokter ya. Tidak mempengaruhi perkembangan. Tidak mempengaruhi perkembangan gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Wah, banyak sekali pertanyaan hari ini ya. Kalau anestesi untuk operasi fraktur waktu pemasangan wire atau platina, memang efek kebasnya bertahan lama ya dok? Seingat saya dulu sampai 1 hari lebih masih terasa lumpuh dari pinggang sampai ke kaki. Iya, jadi itu tergantung obat ya. Jadi obat contoh itu yang punggung ya. Berarti bius paru, anestesi regional. Betul. Ya, itu tergantung obat yang dimasukkan. Jadi untuk obat, ada namanya obat lokal anestesi ya. Itu ada beberapa jenis juga. Nah, jenis obat ya, kemudian nama obat ya, itu menghasilkan onset dan durasi yang berbeda. Belum lagi kalau misalnya dokter anestesi tersebut menambahkan adjuvan ya, adjuvan untuk
menambah efektivitas obat tersebut gitu. Jadi dan reaksi atau impact ke pasien beda-beda. Ada yang dikasih obat yang sama, ya, misalnya itu si A ini kurang lebih 60 menit sampai 120 menit sudah habis obat biusnya. Si B enggak, ternyata dia memperpanjang. Nah itu efek dari obat ke pasien itu beda-beda seperti itu. Jadi saya pernah waktu itu memang saya persiapkan. Jadi pasien fraktur waktu itu di lengan atas, ya, lengan atas. Karena kondisi medisnya, jadi saya bius regional. Jadi saya bius tangannya saja. Jadi sebagian tangannya, ya, yang kanan itu saya bius. Kemudian saya masukkan obat lokal anestesinya itu melalui jarum dengan panduan ultrasound, ya, untuk tahu struktur sarafnya. Jadi kita harus mendekati saraf tersebut karena prinsipnya menggenangi obat itu. Nah, saya tambahkan adjuvan obatnya. Sebenarnya obat tersebut itu hanya memiliki durasi kurang lebih itu 2 jaman. Nah, karena saya tambahkan adjuvan, ya, fungsinya untuk apa? Untuk kalau misalnya ada kesulitan operasi dan ternyata dokter bedahnya itu butuh waktu yang lama, ya, itu sudah tercover. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan efek analgesi yang panjang sehingga pasien tidak merasakan nyeri. Nah, kemudian pasiennya takut. Kenapa? Karena selesai operasi, besoknya itu tangannya masih belum bisa digerakkan. Nah, itulah pentingnya edukasi. Ya, edukasi, kita kasih tahu bahwa Pak, Bu, tenang saja, ya. Ini obat, ya, memang memiliki efek yang terkadang masing-masing pasien beda. Secara garis besarnya, ya, untuk evaluasinya itu kita tunggu 24 sampai 48 jam. Jadi nggak perlu takut, ya. Nanti kalau misalnya pas 24 jam kita evaluasi lagi. Nah, alhamdulillah waktu itu saya evaluasi, udah, Dok, udah bisa lagi, Dok. Nah, nyeri nggak? Enggak. Nah, itu tujuan saya. Gitu loh. Kenapa? Karena operasi bedah tulang itu termasuk nyerinya yang nyeri kuat, nyeri hebat. Jadi kalau kita tidak memberikan analgesi yang kuat, nanti pasien akan terasa sakit sekali. Dan alhamdulillah ya pasiennya aman, nyaman, dan puas karena tidak ada nyeri. Betul sekali. Jadi gitu. Pentingnya komunikasi gitu, Betul, Dok, dan edukasi. Dan bertanya gitu ya, kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal, silakan saja bertanya kepada dokter anestesinya. Betul, gitu, itu haknya pasien dan keluarga. Haknya pasien dan keluarga adalah menanyakan terkait dengan kondisi, terkait dengan rencana pembiusan, ya, terkait dengan resiko medis apa yang bisa aja terjadi dan sebagainya. Dan kewajiban sebagai dokter anestesi adalah memberikan info-info tersebut agar pasien dan keluarga paham betul apa yang akan dijalani prosedurnya, seperti itu. Kemudian nih, Dok, kalau berbicara tentang nyeri gitu ya, dokter ya, kenapa sih dokter anestesi yang menangani gitu, Dok? Kan biasanya pasien datang ke dokter spesialis lain, misalnya ke ortopedi atau ke dokter saraf, gitu, Dok. Jadi penanganan nyeri itu sangat lekat atau dekat sekali dengan dokter anestesi. Kenapa? Karena memang kita dari awal itu sudah dunianya. Ibarat seperti itu, ya, waktu pendidikan itu udah dunianya. Anestesi itu dunianya ya tidak hanya menidurkan pasien, tetapi untuk menangani nyeri itu sudah dunianya. Karena kita dari awal sudah diberikan pendalaman, ya, pendalaman terkait dengan farmakologi, ya, obat, kemudian tentang struktur anatomi, ya, termasuk saraf, ya, terus kemudian kita juga dibekali teknik-teknik yang khusus, ya,
teknik-teknik yang advance dalam menangani nyeri, seperti misalnya blok saraf ya, itu sangat kuat sekali. Ketika saraf di blok itu untuk menekan nyerinya itu sangat kuat sekali. Dan kalau dokter anestesi tersebut mengambil sub ya, spesialis yang khusus, yaitu manajemen intervensi nyeri, itu akan mendalami lagi teknik-teknik yang lainnya seperti itu. Kemudian kalau di Rumah Sakit Dr. Sudono sendiri sudah ada klinik paliatif ya, Dok? Ya, klinik nyeri dan paliatif. Oh, klinik nyeri dan paliatif gitu, Dok ya. Jenis nyeri apa saja sih, Dok, yang biasanya ditangani oleh dokter di klinik tersebut? Oh iya, jadi benar di RSUD Dr. Sudono, Provinsi Jawa Timur, itu memang sudah ada klinik nyeri dan paliatif, bahkan menjadi pionir klinik nyeri dan paliatif di Indonesia, gitu ya. Dan kita melayani pasien itu di hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 2 siang ya. Dan untuk kasusnya itu beragam. Kita menangani keluhan nyeri itu dari atas, dari kepala ya, dari kepala sampai ke kaki. Dan kita nangani dari mulai nyeri akut ya, nyeri pasca operasi misalnya, kemudian nyeri hebat, nyeri kronik ya, bahkan nyeri cancer, atau kita menangani juga paliatif seperti itu. Jadi sudah ada gitu, dokter, bahkan menjadi pionir gitu ya. Betul, di Indonesia. Dan bahkan pasien kita itu tidak hanya dari wilayah Jawa Timur, tetapi wilayah lain juga, bahkan ada yang dari luar Jawa, bahkan kemarin juga kita nanganin dari luar negeri juga. Wah, gitu. Jadi alhamdulillah sudah cakupannya sudah klinik mendunia seperti Madiun gitu, dokter ya, maju mendunia gitu ya. Betul. Jadi bisa menjadi pusat rujukan nasional gitu, dokter ya. Insya Allah. Kemudian nih, Dok, untuk selanjutnya kita pindah ke topik paliatif gitu, dokter ya. Banyak orang yang salah paham dengan menganggap paliatif itu sendiri sebagai kondisi menyerah gitu, Dok. Sebenarnya apa sih sebenarnya perawatan paliatif itu sendiri? Jadi paliatif itu bukan terkait dengan kondisi menyerah ya, tetapi kita bagaimana menangani pasien tersebut itu untuk mengurangi penderitaan pasien dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi jangan sampai pada pasien kondisi yang sakit keras atau terminal itu pasien juga menderita seperti nyeri, seperti mual atau kecemasan yang tinggi. Nah, di sini peran tim ya, ini kita multidisiplin kalau sudah menangani nyeri dan paliatif ya. Kita sifatnya multidisiplin, masing-masing tim ya, masing-masing dokter itu punya peran penting untuk pengelolaan paliatif itu sendiri, seperti itu. Jadi mungkin fokusnya bergeser dari yang menyembuhkan penyakit, kemudian meningkatkan kualitas hidup gitu, dokter ya? Betul, kualitas hidup. Jadi quality of life-nya kita perbaiki. Contoh ya, jadi ada pasien yang menderita cancer, ya, cancer, kemudian mengeluh nyeri saat tidur, ya, nggak nyaman sekali ya. Kenapa itu terjadi? Karena memang nyeri dari kansernya. Nah, kalau kita tidak tangani dengan baik, otomatis kualitas hidup, aktivitas dan sebagainya akan terganggu, termasuk tidurnya akan terganggu. Sehingga dokter anestesi ya, yang manajemen nyeri itu akan membantu memberikan teknik ya untuk mengatasi nyeri tersebut. Contoh misalnya dengan memblok sarafnya ya, atau memberikan obat ya melalui epidural. Nah, epidural atau intratekal itu suatu ruang yang di tulang belakang itu yang dilewati sarafnya. Nah, kita memberikan obat lewat situ. Jadi agar pasien merasakan
nyeri itu sangat minimal, sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Dia bisa beraktivitas dengan bebas, gerak dengan bebas, istirahat juga dengan nyaman, seperti itu. Walaupun sakitnya nyeri sekali atau penyakit kronis, betul, tapi tetap bisa mungkin bercengkrama dengan keluarga gitu dokter, ya tidak tersiksa karena nyerinya. Betul. Gitu mungkin ya dokter. Bahkan dengan bebas nyeri, akhirnya pasien bisa beribadah dengan baik, sehingga gitu ya. Pasien bisa menyiapkan untuk ke kehidupan selanjutnya, seperti itu. Kalau untuk perawatan paliatif sendiri, apakah bisa dibarengi dengan perawatan medis lainnya, dok? Iya, harus. Kenapa? Karena kita sifatnya multidisiplin, ya. Kita tidak bekerja sendiri, ya. Kita butuh misalnya dokter rehab medik, misalnya, ya, untuk fisioterapi, misalnya. Kemudian kita juga butuh psikologi, kita butuh dokter penyakit dalam, misalnya, atau dokter bedah, misalnya, ya. Misalnya ada tumor, ya, kan kita harus membedahnya juga, ya. Terus kemudian kita juga butuh teman-teman perawat, misalnya. Jadi kita sifatnya multidisiplin. Jadi tidak hanya dokter anestesi manajemen nyeri sendiri yang bergerak di situ, tetapi kita berkolaborasi, berdampingan dengan tim dokter, perawat, psikologi dan fisioterapi, seperti itu. Jadi psikologis dari pasien sendiri ini juga diperhatikan dokter, ya. Harus. Kemudian kapan sih, dok, biasanya waktu terbaik bagi pasien dengan penyakit kronis untuk mulai mendapatkan perawatan paliatif itu sendiri? Harusnya dari awal, ya. Harusnya kita siapkan dari awal, kita tangani dari awal. Kenapa? Karena misalnya pada waktu awal yang dikeluhkan oleh pasien tersebut seperti apa, nah kita harus siapkan. Misalnya begitu dikasih tahu dokter bahwa menderita penyakit kronis atau kritis, ya, pasti kan psikologinya akan terganggu, ya kan? Nah, mungkin dibutuhkan psikologi di situ. Kemudian pasien mengeluh nyeri hebat, ya, kemudian kita tangani di situ dan lain sebagainya. Kita harus menyiapkan dari awal. Jadi lebih cepat lebih baik, dokter, ya, tidak datang pada saat kondisi sudah pada harapan terakhir, yang sudah habis gitu, dokter. Betul. Harus datang lebih karena gini, Mbak. Jadi kalau misalnya pasien itu telat datang, telat penanganan, itu sebenarnya pengelolaannya itu jauh lebih kompleks, gitu loh, dibandingkan kalau pasien sudah dari awal ke tempat medis, seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan bagi keluarga, bagi pasien yang menderita penyakit kronis atau terminal, seperti itu. Kemudian, dok, untuk tantangan terbesar nih, dok, selama dokter menjadi dokter anestesi ini apa nih, dok? Nah, tantangan yang terbesar. Nah, jadi ya gitu, pasien itu sudah menderita misalnya nyeri hebat, itu sudah lama dan baru datang ke kita. Nah, itu sudah masuk ke nyeri kronis. Ya, nyeri kronis itu nyeri yang diderita oleh pasien lebih dari 3 bulan. Dan kalau sudah nyeri kronis, apalagi sudah bertahun-tahun, ya, itu untuk penanganannya sangat kompleks, gitu loh. Penanganannya beda dengan kalau menghadapi nyeri akut, ya. Tidak hanya nyerinya, tetapi sudah pengaruh ke fungsinya, sudah berpengaruh ke sosialnya, dan sudah pengaruh ke mentalnya, gitu loh. Jadi kalau sudah nyeri kronis itu, ya, kita selalu edukasi ke pasien dan keluarga bahwa penanganannya juga butuh waktu, butuh kesabaran, butuh dukungan juga ke keluarga, seperti itu. Itu tantangannya. Jadi fokusnya bukan hanya kepada pasien yang sakit gitu, dokter. Ke keluarga juga. Ke keluarga juga. Itu dampaknya sangat besar sekali.
Seperti itu. Jadi tugas di klinik ini bukan hanya untuk memblokir saraf atau menghilangkan rasa nyeri gitu dokter, betul, ya, tetapi betul. juga merehabilitasi semangat hidup kembali. Betul, gitu, dokter, ya? betul. Oke, kemudian nih dok, untuk yang terakhir nih, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pada hari ini, dok. Ya, pesan saya satu, yaitu jangan menormalisasi nyeri. Nah, nyeri jangan dianggap enteng, ya, karena di dunia medis sekarang itu nyeri itu termasuk tanda-tanda vital kelima, gitu. Yang kita tahu kan tekanan darah, kemudian denyut jantung, ya, terus kemudian suhu, sama nafasnya. Nah, ada lagi nih satu, yaitu nyeri. Itu penting sekali, ya. Jangan sampai nyeri yang sudah mengganggu kualitas hidup, yang sudah mengganggu tidur, yang sudah mengganggu bergerak, ya, dan lain sebagainya, itu tidak tertangani dengan baik. Akhirnya apa? Dampaknya adalah menjadi nyeri kronis. Nyeri kronis penanganannya kompleks, ya. Penanganannya kompleks, sehingga apa? Sehingga nyeri kronis tersebut dapat menurunkan kualitas hidup, seperti itu. Jadi pesannya jangan menormalisasi, gitu dokter, ya. Betul. Sekecil apapun nyerinya bisa langsung segera ke konsultasikan ke dokter terdekat. Seperti itu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Untuk informasinya yang telah dibagikan pada kawan Diska pada hari ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dokter. Siap. Untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk follow kami di IG kami di Promkes Kota Madiun dan YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.